Sudah mulai direkam ya? Kursi yang nggak terpakai itu kursi nggak terpakai posisinya di tengah. Oh yang ini ya? Ya, posisinya tengah. Ini kosong. Ini juga. Ya, sinyalnya di belakangnya masih tak sama ini. Kelihatan. Mereka kelihatan ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Miftahudin SHI selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas,
Yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, tak lupa teman-teman SKPP dari Kabupaten Banyumas yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizka Amalia, staf Bawaslu Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan menjadi moderator, akan memandu acara diskusi pada siang hari ini. Teman-teman, hari ini adalah hari terakhir kita diskusi. Sudah banyak materi-materi yang telah disampaikan kemarin ketika pembelajaran dan ketika diskusi. Hari ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah berada di samping saya, yaitu Bapak Miftahudin SHI. Untuk waktunya kami berikan waktu 30 menit, ya, Pak. Oke. Silakan. Kepada yang terhormat Bapak Miftah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka Amalia SH. Walaupun beliau itu sama-sama alumni YIN ya, tapi beliau itu beruntung ya, gelarnya SH. Kalau saya SHI, sehingga kadang-kadang itu ada yang bingung dengan I-nya itu apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, rekan-rekan staf yang hari ini bertugas, dan sahabat-sahabat Bawaslu peserta diskusi daring SKPP pada hari ini ya. Pada hari ini kita 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membincangkan, mendiskusikan satu tema yang itu merupakan bagian dari kewenangan ya, Bawaslu, yaitu penanganan sengketa proses. Rekan-rekan sahabat Bawaslu yang saya hormati, bahwa di dalam kepemiluan atau pemilihan ya, atau pemilu kada itu ada 2 sengketa ya yang dikenal. Yang pertama adalah sengketa hasil ya, sengketa hasil pemilu. Yang kedua adalah sengketa proses pemilu. Kalau sengketa hasil ya, itu ranahnya ada di Mahkamah Konstitusi ya, di Jakarta. Sedangkan kalau sengketa proses itu kewenangan penanganan penyelesaiannya itu ada di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Sehingga Bawaslu RI ya sampai ke tingkat kabupaten hanya menangani sengketa proses pemilu ya, atau pemilihan. Jadi kalau pemilu itu mengacu kepada pemahaman pemilihan presiden ya, kemudian DPR atau legislatif, kalau istilah pemilihan ya, itu mengacu kepada pemilihan bupati atau wali kota. Barangkali rekan-rekan peserta semuanya dari kemarin masih ada yang bingung ini antara istilah pemilu dan pemilihan apa bedanya kan gitu. Jadi kalau pemilu tadi saya sampaikan mengacu kepada pilihan presiden, wakil presiden, kemudian legislatif ya. Tapi kalau istilah pemilihan itu mengacu kepada pilihan bupati, ya, wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota atau pilkada. Rekan-rekan semua yang saya hormati, saya yakin
rekan-rekan, teman-teman sudah memperoleh materi ya seputar sengketa, baik itu sengketa proses pemilu ya maupun sengketa proses pemilihan kan gitu. Saya nanti akan sedikit mengingatkan kembali ya, tentu tidak menjelaskan semuanya ya, karena sesi kita adalah sesi diskusi ya. Saya yakin rekan-rekan semuanya sudah memiliki bekal ya materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber via daring beberapa hari yang lalu. Yang pertama adalah sengketa proses penanganan sengketa pemilu kan ya. Saya akan yang pertama menjelaskan tentang proses penanganan sengketa di pemilu. Jadi sengketa itu rekan-rekan semuanya timbul karena adanya perbedaan penafsiran ya terhadap regulasi atau sebuah peristiwa. Jadi konteks munculnya sengketa ya sekali lagi adalah adanya atau munculnya ya perbedaan penafsiran terhadap regulasi terhadap sebuah pasal misalnya ya atau sebuah peristiwa ya. Misalnya saya contohkan di dalam aturan pendaftaran pasangan calon ya, legislatif, misalnya KPU mensyaratkan bahwa bakal calon anggota legislatif harus menyertakan ijazah SMA misalnya ya, atau SLTA. Nah, ada satu bakal calon yang dia tidak menyertakan ijazah SLTA, tapi menyertakan ijazah S1 atau S2. Ya kan? Nah ini terus kemudian dari KPU itu hasilnya adalah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Terus si bakal calon legislatif tadi ya itu mengatakan bahwa kalau kemudian syaratnya adalah ijazah S1 disertakan ya, kemudian saya menyertakan ijazah S2 ya, tapi tidak menyertakan ijazah SLTA, toh itu kan berarti saya sudah pasti punya ijazah SLTA ya, dan saya malahan menyerahkan ijazah yang lebih. Nah itu contoh dari ya adanya pemahaman yang berbeda ya di antara penyelenggara yaitu KPU dengan peserta ya adalah bakal calon anggota. Terus kemudian juga adanya perbedaan persepsi ya tafsiran terhadap sebuah peristiwa. Misalnya saya contohkan dalam konteks pemasangan alat peraga kampanye dari Bawaslu ya, atau dari KPU, misalnya satu hal dianggap itu tidak betul misalnya. Terus kemudian dari peserta ya itu menganggap sudah betul. Misalnya APK diletakkan di depan rumah di pinggir jalan misalnya ya. Yang itu adalah zona terlarang ya. Tapi peserta atau caleg atau parpol itu menyatakan bahwa itu bukan zona yang dilarang karena itu adalah tanah milik pribadi misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh konteks bagaimana sebuah sengketa itu kemudian bisa muncul. Rekan-rekan semuanya, sahabat Bawaslu, terus kemudian kalau kita bicara sengketa, tentu kita bicara bagaimana prosesnya ya, atau istilahnya mungkin hukum acaranya. Jadi kalau dulu kita kuliah di Fakultas Hukum ya, ada hukum material dan hukum formil kan gitu. Jadi hukum acara ya
tentu kita bicara bagaimana sebuah proses ya, sebuah tahapan atau prosedur ya untuk mencapai hukum materi kan kira-kira begitu. Nah, di dalam proses penanganan sengketa ya itu ada beberapa tahapan yang dilakukan ya sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau pemilu berarti adalah berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu ya, kemudian juga ada peraturan Bawaslu 1517, kemudian ada juga nomor 5 tahun 2019. Nah, di dalam aturan itu disebutkan tahapannya adalah yang pertama Pak. Sebelumnya saya ke belakang sebentar ya. Jadi selain bahwa konteks sengketa itu muncul karena ada perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap regulasi atau sebuah peristiwa ya, juga secara konkret ya sengketa itu muncul karena ada atau dikeluarkannya keputusan ya dari KPU yang itu merugikan secara langsung ya kepada peserta pemilu. Gitu. Nah, keputusan itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah surat keputusan ya atau SK ya atau berita acara ya. Misalnya saya contohkan ya, keputusan yang dinilai secara langsung itu merugikan peserta pemilihan ya. Misalnya ada SK yang menyatakan salah satu bakal pasangan calon ya atau satu bakal calon legislatif itu tidak lolos ya. Itu tentu bagi yang tidak lolos itu tentu adalah hal yang merugikan kan gitu. Nah, ini kemudian berdasarkan adanya surat keputusan atau SK dari KPU ya dan juga berita acara itu bisa menjadi dasar untuk mengajukan proses penanganan sengketa di Bawaslu. Bagaimana kemudian prosesnya atau prosedurnya ya? Jadi prosedurnya yang pertama adalah ketika peserta itu kemudian merasa dirugikan oleh terbitnya SK dari KPU atau BA dari KPU, maka mengajukan permohonan penyelesaian penanganan sengketa ke Bawaslu. Tentu dengan dokumen yang sudah ditentukan ya, identitas, kemudian bukti, kemudian lampiran BA ya, berita acara dan lain sebagainya ya, seperti halnya permohonan pengajuan ya di pengadilan yang sudah kita ketahui bersama. Terus kemudian setelah peserta ya pemilu itu mengajukan permohonan ke Bawaslu ya, terus kemudian Bawaslu itu akan memeriksa kelengkapan dokumennya. Ya. Nanti diperiksa secara material maupun secara formil. Secara material ya berarti dilihat dari kelengkapan dokumennya. Ya. Misalnya yang diminta ada 10 dokumen, maka harus ada 10 ya. Kemudian secara formil juga dilihat, misalnya waktu permohonannya itu sudah daluarsa atau belum ya. Seperti kita ketahui bahwa usia dari keputusan KPU yang bisa diajukan ya, sebagai dasar kita untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa adalah 3 hari ya. Misalnya tanggal 1 ya, berarti terakhir adalah tanggal 4 ya kan? 1 2 3 4 ya. Kalau diajukan tanggal 5 berarti sudah daluarsa sejak diterbitkan ya. Dihitung sejak diterbitkan. Nah, setelah Bawaslu ya kemudian memeriksa ya, kalau kemudian berkasnya itu belum lengkap ya,
nanti akan dikembalikan dan akan diperintahkan untuk dilengkapi dengan waktu 3 hari. Nah, setelah 3 hari kemudian kalau berkas itu dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi kalau kemudian di dalam waktu jeda perbaikan kok tidak memperbaiki, maka kemudian permohonan dinyatakan gugur ya, atau tidak bisa diproses. Kalau permohonan kemudian dilengkapi dan dicek kembali ya, itu sudah lengkap, maka kemudian proses selanjutnya adalah diregister, ya, dicatatkan ya di dalam buku register di Bawaslu. Setelah itu kemudian nanti akan dijadwalkan. Nanti akan dijadwalkan yang pertama adalah proses mediasi. Jadi nanti akan ada perbedaan ya, nama prosesnya ya, jenis prosesnya ya. Tapi kalau substansinya, kalau menurut saya sama antara proses di pemilu dengan di proses di pemilihan, sama saja. Cuma memang istilahnya nanti agak berbeda. Kalau kemudian ya sudah lengkap, kemudian diregister, masuk ke penjadwalan untuk mediasi selama 2 hari. Mediasi itu untuk apa? Mediasi itu untuk menentukan musyawarah di antara 2 pihak ya, yaitu pemohon ya, dalam hal ini adalah peserta pemilu ya, dengan termohon. Ya. Termohonnya tentu adalah KPU ya, baik itu KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. Mediasi itu nanti hasilnya adalah keputusan bersama ya di antara 2 pihak. Kalau mencapai kesepakatan, maka kemudian dibuatkan berita acara kesepakatan mediasi, kemudian masalah atau sengketa dinyatakan clear, selesai. Tapi kalau kemudian proses mediasi mengalami jalan buntu, ya, di mana 2 pihak misalnya saling berpegang teguh kepada prinsipnya masing-masing, ya, tidak mencapai satu titik temu, maka kemudian proses akan bergulir ke tahap selanjutnya yang disebut dengan adjudikasi atau kuasi peradilan. Nah, di dalam proses adjudikasi nanti prosesnya itu sama persis dengan proses pengadilan pada umumnya, di mana di situ ada yang menjadi majelis hakim ya. Kalau di Bawaslu disebut majelis penyelesaian sengketa ya, atau majelis adjudikasi yang terdiri dari ketua dan anggota Bawaslu ya. Kemudian ada notulensi, perisalah dan lain sebagainya. Persis dengan proses ya, atau kelengkapan-kelengkapan yang ada di dalam proses pengadilan pada umumnya. Kemudian di dalam proses adjudikasi itu ya dilakukan apa? Dilakukan ada tahapan penyampaian permohonan. Kemudian jawaban dari termohon ya, ada jawab jawab seperlunya, kemudian pembuktian, kesimpulan dan putusan ya, atau putusan, putusan seperti itu. Kalau kemudian ya sudah cukup ya proses jawab jawab dan lain sebagainya, maka nanti akan ada putusan dari Bawaslu. Nah, putusannya itu ya bisa dikabulkan seluruhnya ya, atau dikabulkan atau tidak dikabulkan seluruhnya ya, atau dikabulkan sebagiannya. Itu. Jadi ada 3 ya, dikabulkan seluruhnya, misalnya ada 3 permohonan ya. 1 mohon dibatalkan SK KPU nomor sekian-sekian ya. Yang kedua dibuat lagi SK yang baru ya. Kemudian yang ketiga menyatakan bahwa bakal calon A itu
memenuhi syarat misalnya. Nah ini bisa putusannya adalah dikabulkan untuk seluruhnya. Atau sebaliknya ditolak atau tidak diterima seluruhnya, ya. Atau hanya diterima sebagiannya, kan gitu. Dan kemudian ada putusan yang ditolak seluruhnya dan dikabulkan sebagiannya, kan jadi agak rancu kan gitu. Jadi tidak ada seperti itu kan gitu. Nah itu sekilas dari tahapan proses ya atau hukum acara di proses penanganan penyelesaian sengketa di pemilu seperti itu. Terus kemudian saya melanjutkan di proses penanganan sengketa atau penyelesaian sengketa di pemilu kada ya. Jadi kalau tadi basis regulasinya adalah Perbawaslu 5, 19 ya, 15, 17, 7, 17. Nah di pemilu kada ini adalah Perbawaslu 2 nomor 2020. Rekan-rekan semuanya, sahabat Bawaslu yang saya banggakan, prosesnya ya sebenarnya hampir sama ya. Prinsip dasarnya sama ya. Jadi latar belakangnya juga sama. Sengketa itu adalah proses yang dimunculkan dari perbedaan penafsiran ya, terhadap regulasi atau sebuah peristiwa ya, atau kegiatan apa dalam konteks tahapan pemilu ya. Kemudian adanya ya, surat keputusan atau SK dari KPU atau berita acara yang itu ya dinilai ya merugikan secara langsung peserta. Nah, kalau tadi di dalam pemilu itu ada istilah mediasi dan adjudikasi ya, maka di dalam konteks Perbawaslu 2 2020 ya atau konteks pemilu kada ini istilahnya adalah musyawarah. Ada musyawarah, dua jenis musyawarah yang dikenal di sini adalah musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Kira-kira ya musyawarah tertutup ini sama dengan proses mediasi di dalam konteks pemilu ya. Nah, musyawarah terbuka itu sama dengan proses adjudikasi di dalam pemilu. Prosesnya sama, tujuannya sama ya. Baik itu di dalam musyawarah yang pertama dengan proses mediasi atau musyawarah terbuka dengan proses adjudikasi atau kuasi peradilan. Sama, ada penyampaian permohonan dari pemohon secara terbuka ya di dalam forum musyawarah yang terbuka, ya. Kemudian ada jawaban dari termohon, kemudian juga ada proses pembuktian alat bukti ya atau barang bukti ya, kemudian ada putusan. Rekan-rekan semua yang saya hormati, terus kemudian di dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan itu ada istilah penyelesaian sengketa antar peserta. Ya. Jadi sengketa itu bisa terjadi antara peserta dengan penyelenggara, ya, yaitu KPU, ya, atau antara peserta dengan peserta, ya. Misalnya satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain atau tim satu dengan tim yang lain. Nah, di dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan ya di dalam Perbawaslu 220 itu disebutkan bahwa kalau penyelesaian sengketa antar peserta itu dilaksanakan dengan proses cepat ya, yang itu dilakukan oleh Panwas Kecamatan berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota kan gitu. Jadi tidak serta-merta dia berjalan sendiri kira-kira begitu ya. Tapi berdasarkan mandat ya dari Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwas dalam hal ini adalah kepanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten Kota kan gitu. Nah, bagaimana prosesnya ya? Rekan-rekan semuanya sahabat Bawaslu di dalam proses
penyelesaian sengketa antar peserta itu dilakukan dengan cepat. Ya. Kasusnya misalnya adalah kasus seputar alat peraga kampanye, ya, atau jadwal kampanye yang trouble misalnya, atau hal-hal lain yang itu terjadi di lapangan ya dengan cepat ya, dan itu berpotensi memunculkan akibat yang luas. Misalnya jadwal kampanye yang dalam bahasa Banyumasanya slenda ya. Slenda itu si A jadwalnya hari ini, si B juga hari ini kan itu. Jadi nanti bisa tubrukan kan. Misalnya seperti itu ya, itu bisa dilaksanakan dengan proses cepat yang itu dilakukan oleh Panwas Kecamatan. Nah, jangka waktu penyelesaiannya itu 3 hari. Karena cepat ya, maka tentu harinya atau prosesnya itu cepat. Nah, 3 hari ya. Kemudian juga ya prosesnya sama, ada penerimaan permohonan, kemudian pemeriksaan, kemudian ada musyawarah ya, dan nanti ada kesepakatan ya. Kalau sepakat berarti langsung putusan ya. Ada berita acara putusannya ya. Kalau tidak sepakat nanti prosesnya hampir sama dengan musyawarah terbuka atau adjudikasi, di mana di situ ada proses pembuktian alat bukti. Jadi kalau rempuk kemudian selesai clear, ya nggak usah ada alat bukti kamu mana dan lain sebagainya. Tapi ketika proses musyawarahnya nggak clear, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan bukti dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti disampaikan putusan oleh Panwas atau Bawaslu. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini hanya sebagai pengingat ya. Saya yakin sahabat-sahabat semuanya sudah menerima materi seputar sengketa ya. Dan kalau bicara sengketa atau bicara penanganan pelanggaran, ya ini kita bicara tentang proses, bicara tentang hukum acara ya. Sebab kalau kita bicara tentang materinya itu banyak sekali ya. Materi misalnya bagaimana kita menyusun sebuah putusan misalnya kan gitu. Ini sangat teknis sekali. Dan biasanya memang kalau di Bawaslu itu yang memegang koordinat baik penanganan pelanggaran atau sengketa biasanya memang mereka yang memiliki latar belakang hukum ya yang cukup ya, sehingga mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Namun demikian banyak juga yang mereka yang berlatar belakang bukan hukum atau non hukum ya, tapi karena mereka mau belajar terus kemudian mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu ya, maka kemampuan mereka juga sama bahkan bisa lebih tinggi ya. Dan terbukti bahwa Bawaslu ya sampai hari ini mampu untuk menangani semua sengketa yang muncul ya. Misalnya saya sampaikan Bawaslu Kabupaten Banyumas ya, pada pemilu kemarin ada 2 permohonan penyelesaian sengketa ya, dari 2 parpol, dari partai P3 ya, Persatuan Pembangunan, dengan PBB atau Partai Bulan Bintang ya, yang itu kita proses dengan 2 cara. Pertama adalah mediasi, kemudian adalah adjudikasi. Itu kira-kira rekan-rekan semuanya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin semalam saya membuat 3 soal sederhana sekali ya. Nanti itu bisa menjadi dasar atau menjadi sebuah pemicu untuk rekan-rekan semuanya bisa menanggapi ya. Saya menginginkan rekan-rekan peserta semuanya itu bisa atau memberikan terhadap 3 soal yang saya sampaikan di grup itu.
Ya tentu satu soal itu bisa banyak hal yang dibicarakan ya. Tidak hanya persoalan waktu, tapi kemudian juga hal yang lain, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga kemudian saya harapkan pada sesi diskusi itu ya kami bisa melihat ya seberapa seberapa jauh ya atau seberapa besar materi-materi yang sudah disampaikan itu dapat diserap oleh rekan-rekan semuanya. Itu saja, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Miftahul SHI atas penyampaian materinya. Baiklah sahabat, kita telah mendengarkan sekilas penjelasan tentang penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Tadi malam saya sudah meng-share ada 3 pertanyaan. Apabila teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya atau jawaban, silakan. Ya, silakan bisa mengangkat tangan. Melambaikan tangan, silakan. Yang hanya nama diingatkan supaya foto itu. Sebab itu bisa jadi dia itu hanya membuka kemudian meletakkan seperti yang kuliah. Saya juga terlalu begitu. Mohon maaf Pak Ketua, ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Apakah mau dijawab terlebih dahulu atau gimana? Anu saja, saya ingin coba. Ya. Oh, oke. Ya, ini ya. Ya, kalau soal Angkat tangan. ya. Silakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa melambaikan tangan. Saya mohon rekan-rekan ya yang masih kameranya belum on ya, yang masih nama untuk bisa di-on-kan sehingga interaksi di antara kami di kantor dengan rekan-rekan peserta semuanya bisa intensif ya. Dan sekali lagi ada 3 soal yang saya inginkan rekan-rekan semuanya memberi tanggapan. Jangan takut, jangan grogi dan lain sebagainya ya. Silakan, karena tentu menjadi seorang pengawas itu selain kemampuan pola pikir kita ya, kemudian juga tidak kalah penting adalah keberanian kita ya untuk menyampaikan sebuah hal. Karena tentu kita kan berhadapan dengan banyak pihak kan gitu. Nah, tentu bagaimana rekan-rekan semuanya menyampaikan pendapat ya, itu tentu adalah menjadi bagian dari poinnya atau penilaian di dalam proses SKPP. Atau Pak Ketua mungkin akan menunjuk salah satu peserta saja untuk menyampaikan jawabannya. Baik, boleh untuk kita memicu ya. Iya. Untuk memicu saya meminta salah satu ya untuk menyampaikan. Nanti biasanya kalau satu sudah bicara nanti itu nular yang lain. Coba saya ditunjukkan yang ada fotonya ini. Nah itu yang pakai boneka sebetulnya. Atau yang atas itu. Yang atas foto kanan. Atas yang gedung merah itu. Mbak siapa namanya? Mbak Nurul Istiqomah Bapak. Coba Mbak Nurul Istiqomah ya. Coba bagaimana Mbak Nurul ya untuk bisa menanggapi salah satu soal ya yang sudah kita sampaikan kemarin di grup. Silakan Mbak Nurul, monggo Mbak. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Pak? Ya. Ya. Ya, ini milikan ya. Nah, maksudnya soalnya salah satu dari ketiga itu kan Pak.
Salah satu aja nggak apa-apa, ketiganya juga boleh. Enggak lah. Jadi itu yang nomor 1 Ya. jelas ya nomor 1 kan karena pasangan bakal calon yaitu Dilan sama Mbak Mila kan sudah memberikan dokumen-dokumen yang persyaratan untuk mengajukan menjadi calon. Namun pada keputusan yang diberikan oleh KPU ya tidak lolos gitu menjadi calon. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bapak ya, Pak. Ini kan juga disebut dengan sengketa proses, yaitu ranahnya ke Bawaslu karena beliau pasangan ini Dilan sama Mila sudah mengajukan kepada KPU namun tidak ada respon karena memang KPU juga memiliki kesibukan yaitu rapat di provinsi. Nah, akhirnya berada ke Bawaslu. Nah, sesuai dengan tugas Bawaslu juga menangani dalam persengketaan ini kan, Pak. Nah, maka ini ikutnya ke proses sengketa proses yang ranahnya Bawaslu. Iya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 atau gimana, Pak? Nah, itu aja sih, yang penting itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak siapa tadi? Mbak Nurul ya. Mbak Nurul sudah menyampaikan pendapatnya bahwa menurut Mbak Nurul ya, ini ada kesalahan alamat yang dituju oleh pasangan calon ya. Seharusnya ke Bawaslu langsung, tapi dia justru ke KPU ya. Sesuai dengan aturan tentu yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Bawaslu bukan KPU. Baik, ini salah satu sudut ya dari soal yang sudah dijawab oleh Mbak Nurul. Saya persilakan kepada yang lain. Mana suaranya? Mungkin ada yang ingin berpendapat lain. Monggo dari Mas atau Mbaknya, atau mungkin mau ditunjuk kembali Kak? Oh, sudah ada. Silakan untuk menyebutkan namanya dari kecamatan mana? Sudah terdengar, Mbak? Mbak Isna Ujiatin Ramadan ya, Mbak? Nama saya Isna Ujiatin Ramadan. Saya dari Kecamatan Baturaden. Di sini saya mau berpendapat. Terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak narasumber. Yang pertanyaan saya mau menjawab atau menanggapi pertanyaan nomor 1. Jadi di sini terjadi sengketa proses pemilihan atau pilkada antara peserta pemilu yaitu Cabup dan Cawagup Kabupaten Lemah Abang dengan penyelenggara pemilu atau KPU Lemah Abang. Dan di sini juga adanya subjek sengketa atau subjek hukum, di mana subjeknya itu ada Cabup dan Cawagup Kabupaten Lemah Abang. Di sini sebagai pemohon, kemudian diwakili oleh kuasa hukumnya, dan juga KPU Lemah Abang merupakan termohon. Yang terjadi dalam sengketa proses kasus tersebut adalah SK KPU. Di situ sudah tertera nomornya 007 dan seterusnya. Adapun dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Tahapan untuk melakukan proses sengketa proses pemilihan. Jadi tahapannya yang pertama itu ada permohonan. Jadi di situ pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya melakukan permohonan kepada Bawaslu Lemah Abang. Kemudian nanti di dalam Bawaslu Lemah Abang itu dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika lengkap, maka akan dilakukan tanda terima. Jika misalnya tidak lengkap, maka di situ akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi berkasnya. Kemudian setelah diterima dan lengkap, maka akan dilakukan verifikasi oleh Bawaslu. Nanti di situ juga dianalisis oleh Bawaslu melalui rapat pleno. Setelah itu nanti Bawaslu melakukan penentuan jadwal musyawarah. Nanti di dalamnya
juga melakukan pemanggilan para pihak, yaitu pihak pemohon dan termohon. Kemudian nanti Bawaslu melakukan musyawarah dan terjadilah putusan. Jika memang jika memang pemohon itu merasa puas, maka mereka menerima putusan dari Bawaslu. Jika mereka tidak puas, ya tentunya mereka bisa melakukan jalur hukum seperti itu. Sama dari saya, Bapak narasumber, kalau misalnya ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan bisa diluruskan kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Isna. Ini ada yang ingin berpendapat lagi, yaitu dari Mas Haidar Ibnu Roib. Untuk di stop gambarnya, silakan Mas. Bukan. Mas Haidar Ibnu Roib. Haidar Ibnu Ya. Roib. Mas Haidar. Halo, Assalamualaikum. Pertanyaan nomor 1. Halo, Assalamualaikum. Apakah suaranya terdengar, Pak, Bu? Oke. Kalau dijawab itu soalnya jawabannya singkat sekali. Tapi kalau ditanggapi ini jadi Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar, Pak, Bu? Mas Halo? Haidar. Halo? Belum Halo? terdengar dari sini, Mas. Halo? Coba ulangi, Mas. Halo? Mas Haidar diulangi suaranya. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak, Bu? Oh iya, sudah. Sip. Terima kasih. Silakan Mas Haidar. Izin berpendapat untuk menjawab nomor 1 terkait dengan analisis saya, yaitu dari soal nomor 1, adanya sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Hal tersebut berdasarkan adanya SK KPU Kabupaten Lemah Abang yang menyatakan bahwa bakal paslon Kabupaten Lemah Abang tidak memenuhi syarat atau PNS. Namun terdapat sikap hukum yang tidak tepat yang telah ditunjukkan atau dilakukan oleh kuasa hukum bakal paslon serta para pendukungnya dengan memilih untuk menduduki kantor KPU selama 3 hari sejak diterbitkannya SK KPU tersebut. Padahal peserta pemilihan bakal paslon tersebut yang berpotensi dirugikan haknya dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Lemah Abang secara langsung. Namun, karena kuasa hukum bakal paslon tersebut baru mendatangi kantor Bawaslu pada 8 Januari 2020 untuk menuntut keberatan atas SK KPU tersebut, yang mana SK tersebut sudah diterbitkan sejak tanggal 4 Januari 2020, maka pengajuan keberatan tidak dapat diterima sebagaimana yang sudah diatur atau tercantum di dalam pasal 24 ayat 1 huruf B Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan batas waktu pengajuan permohonan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak SK KPU Kabupaten Lemah Abang ditetapkan, sebagaimana diatur di dalam pasal 21 ayat 2 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Haidar ya. Dari soal ini Mas Haidar menjelaskan lebih banyak ya. Yang pertama berkaitan dengan sudah ada legal standing-nya yaitu SK KPU, terus kemudian juga Mas Haidar menyampaikan masalah kekeliruan dari kuasa hukum dari paslon yang seharusnya ke Bawaslu, terus kemudian juga waktunya yang kemudian mengakibatkan permohonannya dinyatakan tidak bisa diterima karena sudah daluarsa ya, sebab usia SK untuk bisa dijadikan dasar hanya 3 hari kerja terhitung dari SK tersebut diterbitkan seperti itu. Ya, terima kasih. Yang lain saya persilakan. Ya. Mohon kepada teman-teman yang
kameranya belum dinyalakan, mohon untuk dinyalakan. Jadi kita lebih jelas akan menunjuk siapa-siapanya ya Pak. Mau pada malu-malu gitu loh Oh, Pak. iya, iya. Gitu. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi, tidak hanya nomor 1, bisa menanggapi nomor 2 atau nomor 3 terlebih dahulu, tidak apa-apa. Ya, saya kepengen coba Mas Galih Krishna mana? Coba Mas Galih di bisa nggak? Atau yang bisa itu di atasnya? Nah itu. Mas siapa itu? Mas Mumtazul Fadri. Mas Fadli. Yo. Mas Fadli ini saya nggak asing ini kalau lihat mukanya ini. Mau nggak Mas Fadli? Bentar, Pak. Oke, sudah sering nonton di TV ya, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya. Ya, halo, Pak. Ya, silakan Mas Fadli. Ya, silakan. Ya, bismillah. Terima kasih Bapak Miftah atas kesempatannya. Saya ingin melanjutkan ini ya, masih terkait pertanyaan nomor 1 saja. Karena soalnya banyak jawabannya juga bisa banyak dan bisa sedikit. Ya, intinya saya sependapat dengan jawabannya Mas Haidar tadi, bahwa memang di sini bisa dilihat juga di jangka waktunya, karena memang sudah melebihi usia tadi yang disebutkan 3 hari, itu sudah melebihi usia SKKPU untuk bisa dijadikan dasar untuk pemohon mengajukan permohonan seperti itu. Jadi Bawaslu ini sudah tidak bisa menerima permohonan dari pihak calon ini ya. Yang kemudian mungkin dilanjutkan bagaimana selanjutnya yang bisa dilakukan Bawaslu, atau mungkin supaya bacalon ini puas atau tidak dibiarkan begitu saja. Ya, sebaiknya di sini ada prinsip tadi ya, juga ada prinsip penyelesaian melalui musyawarah. Maksudnya di sini Bawaslu bisa melakukan perannya sebagai mediator terhadap pihak tadi yang merasa dirugikan seperti itu. Nah, proses mediatornya seperti apa bisa dilaksanakan melalui musyawarah. Nah, musyawarahnya itu seperti apa? Ini saya belum mempelajari. Ya, intinya ada 2 jenis musyawarah yang tadi disebutkan, ada tertutup dan tidak tertutup ya. Namun untuk penjelasannya mungkin nanti bisa disambung peserta lain, dan ini juga terkait dengan pertanyaan nomor 3. Mungkin terima kasih seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Mas Fadli atas tanggapannya, sangat mencerahkan ya. Silakan, saya kepengen mendengarkan rekan-rekan yang lain ya. Tadi ada Mas Fadli, Mas Haidar, kemudian Mbak siapa? Mbak Nur Istiqomah. Mbak Nur Istiqomah. Coba Mbak lagi atau Mas lagi, silakan. Mbak Isna. Ya. Isna sudah tadi. Isna sudah. Ya. Nah, coba Mbak. Nah itu yang pakai, nah bawahnya. Nah itu. Mbak Farda Nurjana. Itu Farda tadi melambaikan tangan. Ya silakan Mbak Farda.
Ayo. Yang kameranya on siapa? Kameranya Ya, itu siapa itu? Nah, itu. Silakan. Silakan kepada Mas Adi Prianto untuk menanggapi pertanyaan yang telah diberikan penjelasan. Mohon maaf Bapak, ini sebenarnya ada pertanyaan dari Mas Andika Destu Trisetyo. Andika di Zoom. Kameranya dinyalakan dulu. Mas Andika, kameranya dinyalakan. Kepada Mas Andika Destu, mohon kameranya untuk dinyalakan terlebih dahulu. Absensi. Mas Andika ada enggak? Cindy. Soalnya apa soalnya? Soal dari Mas Andika yaitu, saya mau bertanya, untuk pemilihan harus menunjukkan identitas diri untuk memilih berupa KTP dan lain-lain. Ini terjadi kasus mengenai KTP double guna untuk memilih. Secara otomatis masyarakat bisa memilih 2 kali di tempat lain. Bagaimana tanggapan mengenai KTP double dalam pemilihan dan penanganannya itu bagaimana? Seperti itu. Mas Andika. Iya, masalah KTP double ya, misalnya dalam proses mau hitung suara ada KTP double, ini bagaimana kita cara menyelesaikannya seperti itu. Tentu one man one vote ya, prinsipnya tentu dalam pemilihan itu adalah one man one vote, satu orang itu hanya memiliki 1 suara. Sehingga kemudian kalau terjadi ada dua identitas di dalam 1 orang, itu memang dia berpotensi untuk bisa menyalahgunakan ya, sehingga dia bisa memilih di 2 tempat. Namun demikian ya, ini bisa kita hindari ya dari 1, kita melihat cek keaslian kartu identitasnya ya, KTP-nya apa sudah daluarsa atau belum dan lain sebagainya. Terus kemudian kita lihat di daftarnya ya, D6 ya, yang ada di itu daftar apa namanya mereka yang memilih suara di 1 TPS. Nah terus bagaimana Bawaslu ya menyikapi atau menangani atau menyelesaikan ketika ada terjadi 1 orang itu ketahuan mencoblos 2 kali kan. Nah ini memang pernah terjadi ya di beberapa kabupaten ya di Jawa Tengah ya. Itu satu adalah proses yang kita laksanakan adalah kita langsung ya mengecek di lokasi ya, melakukan cross check ya terhadap alat buktinya KTP ya, kemudian juga hal-hal lain di TPS ya. Kemudian kalau itu sudah dilakukan pencoblosan ya, sehingga kemudian bisa terjadi
penambahan suara itu bisa direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan dengan dilakukannya pemungutan suara ulang seperti itu. Jadi di beberapa kabupaten kota yang lain, misalnya saya sebut di Tegal, ya di Kabupaten Tegal itu juga ada peristiwa yang sama. Itu kemudian dari Bawaslu, ya dari Panwas Kecamatan, maksud saya, itu merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Satu saja sudah bisa untuk menjadi syarat bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Itu Mas Andika. Yang lain saya kepengen diskusi kita lebih rekan-rekan lebih proaktif ya. Silakan bisa menanggapi 3 soal yang saya buat. Dari 3 soal ini teman-teman semuanya bisa mengeksplor ya, bisa membincangkan bagaimana proses penanganannya, kemudian legal standingnya dan lain sebagainya. Monggo. Ya, ada yang mau menanggapi lagi, yaitu dari Mas Sukma Pradana. Mas Sukma Pradana, silakan. Mas Karim, mana ya? Bisa. Sukma Pradana, coba. Halo. Ya, silakan, Mas Sukma. Ya. Saya akan menanya. Soal nomor 2, di mana soalnya pada kampanye terbuka terjadi peristiwa perusakan APK atau alat peraga tim B oleh tim A. Keributan terjadi antara tim A dan tim B. Model sengketa apakah yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus di atas, dan bagaimana tahapan prosesnya? Ya, yang pertama, model sengketanya adalah model sengketa administrasi, dan tahapannya untuk sengketa administrasi atas pelanggaran administrasi pemilu dari Bawaslu, pertama-tama Mau dilanjutkan, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi tuh, atau mau dijawab dulu? Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Isna Ujiatin Ramadan. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika para pihak Oh ya, silakan Pak Sukma untuk melanjutkan. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Ya, silakan. Sudah terdengar? Suara jenengan sudah terdengar. Silakan. Ya. Contoh metode pelanggarannya adalah metode sengketa administrasi, dan tahapan sengketa administrasi bisa diawali dari Bawaslu memeriksa terlebih dahulu pelanggaran tersebut apakah memang masuk dengan pelanggaran administrasi. Setelah Bawaslu memeriksa pelanggaran tersebut, Bawaslu mengkaji, dan setelah dikaji memutuskan pelanggaran terkait pelanggaran tersebut. Putusan Bawaslu dapat berupa sanksi administratif, pembatalan calon anggota DPR, DPD maupun DPRD. Bisa dikenai pasal 280 ayat 1 huruf G tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Perbuatan tersebut bisa dapat diancam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Seperti itu, Pak. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Sukma Pradana atas tanggapannya.
sambil soal dibacakan, terus sambil juga mencari pertanyaan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Isna Ujiatin Ramadan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika para pihak tidak puas dengan hasil putusan dari Bawaslu Provinsi atau Kabupaten? Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak? Seperti itu, Pak. Iya, kalau kemudian ada ketidakpuasan ya di dalam putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu bisa, kalau di dalam pemilu bisa menyampaikan permohonan koreksi ke Bawaslu provinsi ya, ke Bawaslu RI ya. Nanti kemudian akan dilihat kembali ya putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ya, oleh Bawaslu di atasnya ya, dan itu nanti bisa apakah putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dikuatkan ya, atau nanti ada koreksi. Jadi kalau di dalam peradilan umum ya ada istilah banding ya, kalau di sini juga ada banding sama seperti itu. Itu. Ini mereka itu menanggapinya lewat chat Pak, gimana? Dibacakan aja kalau ya. Ini ada Mas Ahmad Sobirin mau menanggapi pertanyaan nomor 2 kepada Mas Wahyu, mau untuk di Ahmad Sobirin. Halo, udah masuk belum? Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menjawab yang nomor 2 itu apa ya? Tentang keributan antara tim A dan tim B. Itu setelah mereka harus apa ya? Mengajukan permohonan antara tim A dan tim B, memberitahukan untuk melengkapi verifikasi formil dan material. Setelah itu kalau ada ada kerusakan tersebut dikenakan hukum yang berlaku di dalam Bawaslu. Gitu. Makasih. Assalamualaikum. Sama kayak tadi masuk. Mas Ahmad Sobirin, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih. Masih, Pak. Masih. dengan saudara Gimana suaraku? Sobirin? Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Ini kalau video kita itu kendalanya ya. Bapak, ini Halo, Pak. mau menanggapi Suara. lagi satu dari Mbak Nikma Paulina. Silakan Pak. Nikma Paulina, Mas Wahyu. Iya. Ya, silakan. Silakan kepada Mbak Nikma Paulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut apa sih ya, kayak catatan saya bahwa soal nomor 2 itu merupakan salah satu proses sengketa antar pemilihan atau peserta, dan apa sih ya, itu menjadi apa sih yang menangani itu bisa Panwascam atas mandat dari Bawaslu Kabupaten atau Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan untuk prosesnya sama dengan seperti mediasi dan proses adjudikasi yang terjadi pada pemilu yang dilakukan maksimal itu selama 3 hari. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Saudari Nikma Paulina.
Silakan untuk menanggapi nomor 2. Sudah, Mbak. Apa belum sih? Mbak Nikma? Ya. Mohon maaf, suaranya belum terdengar dari sini. Ya, menurut hemat saya, yang terjadi pada soal nomor 2 itu yang berpendapat siapa dibacakan? sudah terdengar belum, Mbak? Ya, apakah suara Ya, saya ini sudah ada terdengar? tanggapan dari Mas Gali Krisnawirawan bahwa Mas Gali itu berpendapat sependapat dengan Mas Haidar dan kawan-kawan. Menurut Mas Gali itu hasilnya adalah keputusan akhirnya banding dari paslon tidak bisa diterima dan SK KPU tidak bisa dirubah. Seperti itu, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Febrianti Nur Amani. Mohon izin bertanya mengenai pernyataan nomor 1, apabila kesalahan yang dilakukan oleh paslon Dilan dan Milea disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai penindakan kasus sengketa dan kurangnya ahli hukum di pihak keduanya, apakah ada jalan keluar lain bagi paslon Dilan dan Milea? Gitu, Pak. Ya, jadi prinsipnya ya sekali lagi saya sampaikan bahwa prinsip kita sama dengan proses-proses peradilan pada umumnya ya. Jadi salah satu prinsip kita semuanya dianggap tahu kan gitu. Jadi kemudian tidak ada alasan ya bagi pasangan calon atau kuasa hukumnya apabila dia tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur, kemudian dia beralasan bahwa dia tidak tahu, tentu ini kita tidak bisa menerima, karena dalam tahap-tahap pendahuluannya tentu proses-proses sosialisasi ya, proses-proses penyampaian informasi seputar regulasi, kemudian bagaimana prosedur atau mekanisme penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa sudah disampaikan oleh Bawaslu ya, maka kemudian tidak ada alasan bagi para peserta untuk mengatakan tidak mengetahui. Ya. Terus kemudian Bawaslu selalu 24 jam ya terbuka untuk bagi para peserta atau siapapun juga untuk melakukan konsultasi berkaitan dengan aturan, regulasi, dan lain sebagainya. Ya. Maka kemudian ruang-ruang yang sudah kita berikan, baik langsung maupun tidak langsung, seyogianya atau seharusnya itu menutup ya adanya kemungkinan ketidaktahuan dari para peserta atau pihak manapun juga. Sehingga satu-satunya jalan bagi peserta ya maka kemudian harus menempuh proses atau prosedur yang telah ditentukan. Jadi misalnya dalam kasus Milea dan Dilan, ketika mereka kemudian permohonannya tidak bisa diterima ya dengan alasan bahwa mereka tidak tahu tentang aturan waktu ya, bahwa hanya 3 hari kerja sebuah SK maupun BA itu dapat dijadikan landasan untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa, maka tidak ada proses yang lain. Artinya tidak bisa diterima dengan alasan yang tadi disampaikan. Itu, Mbak. Ini juga dari Mas Kuku Catur mau menanggapi soal nomor 3. Silakan, Mas Kuku. Ya, Pak, terima kasih. Ini Pak menanggapi soal nomor 3. Menanggapi soal nomor 3, Pak. Ya, tentang mekanisme musyawarah. Videonya untuk dinyalakan. Atau suaranya boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya, Bu, baik. Silakan kepada Mas Kuku jika mau menanggapi. Ya, yang dilakukan melakukan ketika antara dan termohon, maka dibuatkan berita sehingga Bawaslu tidak lancar, jadi berpendapat lewat chat, Pak. Ya, menurut Mbak Nikmah itu sengketa yang terjadi di nomor 2 itu termasuk dalam sengketa antar peserta pemilu. Dan dalam hal ini, Panwascam mempunyai wewenang untuk menangani proses tersebut berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten atau Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan proses penyelesaiannya berdasarkan musyawarah yang prosesnya sama dengan proses mediasi dan adjudikasi dalam proses penanganan sengketa pada pemilu. Dan Panwascam melakukan koordinasi untuk membuatkan keputusan ke Bawaslu Kabupaten atau Kota, karena yang bisa diproduksi di Panwascam hanya berita acara kesepakatan saja. Seperti itu jawaban dari Mbak Nikmah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah masih? Ya, ada pertanyaan dari Mas Haidar Ibnu Rohid. Mohon izin, landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apakah dapat dijadikan dasar dalam konteks persoalan sengketa di kontestasi pemilihan? Ya, Undang-Undang 7 Tahun 2017 itu mengatur tentang pemilu ya, sehingga kemudian itu tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk proses pemilihan atau pemilu kada seperti itu. Jadi masing-masing rezim ya, baik pemilu maupun pemilu kada itu sudah ada basis regulasinya masing-masing ya, sehingga kemudian tidak bisa kita memakai satu untuk satu hal yang lain yang itu tidak ditentukan oleh undang-undang seperti itu. Sehingga kemudian kalau pemilu kada misalnya dulu kita pakai 11.15 kemudian 10.16 ya. Kemudian kalau pemilu kita memakai Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu gitu. Jadi kalau Undang-Undang 7 itu hanya untuk pemilu ya, itu tidak bisa kita gunakan sebagai dasar hukum untuk kita melihat atau menangani dan seterusnya di dalam konteks pemilihan atau pemilu kada seperti itu. Ini Mas Kuku nggak bisa menanggapi lewat video, jadi ini Mas Kuku ada pertanyaan Bapak. Mau bertanya bagaimana syarat gugurnya sengketa seperti itu. Ya, tadi sudah saya singgung dan rekan-rekan juga sudah tadi menyampaikan yang sudah menyinggung masalah di mana sebuah sengketa itu gugur ya. Sebuah permohonan sengketa itu gugur ya. Misalnya kalau di dalam proses musyawarah ya, di mana kewajiban baik
pemohon maupun termohon atau kuasa hukumnya hadir, dia tidak hadir, maka bisa ketika misalnya berkas permohonan sudah diterima dan kemudian dinyatakan belum lengkap, kemudian ada waktu 3 hari untuk melengkapi dan ternyata dari pihak pemohon tidak melengkapi, maka juga itu bisa gugur seperti itu. Jadi gugur dan dapat diterimanya itu sejauh mana permohonan itu mampu atau bisa memenuhi syarat ya, baik formil maupun syarat materi. Kalau kemudian 2 syarat itu bisa dipenuhi, maka kemudian bisa kita register ya, dan nanti kita tidak lanjuti dengan proses musyawarah baik tertutup maupun terbuka, bila mana proses musyawarah tertutup itu tidak mencapai mufakat ya, kalau dalam proses pemilihan. Kalau dalam pemilu, maka kemudian kalau kemudian di dalam proses mediasinya tidak mufakat, maka kemudian kita lanjutkan ke proses adjudikasi atau kuasi peradilan. Gitu. Jadi dilihat sejauh mana bisa memenuhi baik syarat formil maupun syarat materi. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi ya? Ya, ini ada tanggapan dari Mas Ahmad Sobirin. Menurut saya nomor 2 itu ada sengketa antara tim A dan tim B. Seharusnya tidak boleh merusak atau membuat keributan. Mereka dijatuhkan hukum yang berlaku. Cara penyelesaiannya harus datang ke Bawaslu untuk ajukan permohonan dan musyawarah. Seperti itu. Tanggapan dari Mas Ahmad Sobirin. Baik, terima kasih. Ini sudah bisa Pak? Belum ini? Kepada Mas Ahmad Sobirin, silakan mau menanggapi lagi. Mas Ahmad Sobirin, suara kami dapat didengar apa enggak ini? Ya, mungkin kita cukupkan aja. Ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Miftahudin Esai atas ilmu-ilmu dan pengetahuannya yang telah diberikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa itu ada 2, yaitu sengketa hasil itu yang ranahnya ada di Mahkamah Konstitusi dan sengketa proses pemilu, di mana sengketa proses pemilu itu bisa ditangani oleh Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI. Sengketa sendiri bisa muncul karena adanya perbedaan penafsiran pada sebuah peraturan, peristiwa, atau pasal-pasal. Dan sengketa juga bisa muncul karena dikeluarkannya putusan KPU yang berupa berita acara atau surat keputusan. Begitu. Sebelum acara ini ditutup, berhubung ini adalah diskusi terakhir, mohon arahan dari closing statement dari Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan peserta SKPP yang saya banggakan. Alhamdulillah, proses atau tahapan sekolah kader pengawas partisipatif yang kita laksanakan ya bersama-sama dengan para peserta semuanya mulai bulan April ya sampai tahapan diskusi ini dapat berlangsung dengan baik. Tentu saya mengapresiasi semangat dari rekan-rekan semuanya sahabat Bawaslu ya, karena sudah mengikuti dengan baik dari tahapan awal sampai tahapan diskusi ini ya. Saya menilai bahwa di dalam tahapan-tahapan sampai tahapan diskusi pada siang hari ini, rekan-rekan semuanya sudah bisa menyerap ya, sudah bisa mengikuti dengan baik apa-apa yang telah disampaikan oleh para narasumber ya, baik dari Bawaslu RI, baik dari Bawaslu Provinsi maupun narasumber yang lain ya. Dan hari ini di dalam forum-forum diskusi kami bisa melihat secara langsung bahwa para peserta ya sudah mampu untuk menguraikan, menyampaikan pendapatnya, menguraikan pemahamannya terhadap materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber.
Sekali lagi saya sampaikan terima kasih ya, semangat selalu, sukses selalu, salam dari kami, salam buat keluarga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, untuk jangan live terlebih dahulu karena ini sedang dalam proses pengabsenan akhir. Saya selaku moderator mohon undur diri apabila terdapat banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sesi kedua jam berapa? Jam 2 nanti berarti kelompok B. Teman-teman, nanti juga ada sesi foto bersama, jadi mohon untuk jangan live terlebih dahulu ya. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Mohon untuk teman-teman untuk memunculkan fotonya, videonya, agar kita bisa foto bersama gitu. Ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi, kita tangannya mengepal bersama. Ya. Satu, 2, 3. Sudah di absen? Kepada teman-teman, jangan live terlebih dahulu ya, ini masih dalam proses pengabsenan. Ya, Mas, operator jangan di kepada teman-teman sambil menunggu absen, apabila ada yang ingin
menyampaikan sesuatu, silakan. Oh iya, pesan dan kesan dari para peserta selama mengikuti diskusi dari Bawaslu Kabupaten Banyumas. Ya, teman-teman gimana? Mungkin mau menyampaikan sesuatu gitu, tentang pesan atau mungkin mau sharing apa seperti itu. Udah tak unmute kok. Maaf. Iya, Iya. Ya, karena ini diskusi terakhir, mau ada yang Memberikan pesan kepada kita semua. Kalau gitu nanti saya yang tanya nih, saya ingin tanya. Saya sangat senang bisa belajar sama Mas Irunj. Mas Ahmad Sobir bisa main ke kantor, Mas. Tenang aja. Kantornya di Jalan Ahmad Yani, Mas, Selatan IAIN. Teman-teman yang lain juga kalau misal mau main ke kantor, tinggal main ke kantor aja. Saya sangat sering bisa belajar mengenai boleh. Saya lewat depan kantor seminggu. Mas di kelas atau Mbak? Ini soalnya Kenapa? Ini soalnya Kan orang-orangnya pada di dalam, nggak di luar, jadinya bukan di depan kantor ya sepi. Langsung masuk aja ke kantor itu hampir nggak pernah kosong sih. Memang karena aktivitasnya di dalam gitu, jadi mungkin dari luar nggak kelihatan. kepada baru istiqomah belum boleh lagi ya, soalnya masih dalam proses pelaksinan. Ya tunggu sebentar, maaf soalnya memang sesi terakhir jadi harus di-include semua peserta yang hadir gitu. Ini pertemuan hari ini terakhir berarti setelah ini penilaian. Untuk mengantisipasi penilaian teman-teman semua, makanya mohon tunggu sebentar ya. Silakan Kalau ada pesan dan kesan yang lain dari teman-teman bisa disampaikan, mau disampaikan secara langsung atau melalui chat, silakan. Apa nanya apa? Kenapa? Dasar hukum apa? Pemilihan atau pemilu? Mungkin kita dapat. Belum Mas ya? Siapa sih? Mas Haidar udah itu. Semoga ilmu kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih Mas Zainuddin. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Ya, teman-teman, untuk proses pengabdian sudah selesai. Ingin lain silakan.
Mas Nanang Yulianto dari siap Mas. Krisna Wirawan, diskusinya asik dan isinya lumayan. Iya Mas, memang dengan lagi lemah